Perkenalkan kembali, saya Vitor Hadianto, Senior Program Manager dari Koalisi Ekonomi Membumi yang akan jadi moderator sesi kali ini. Di sesi ini kita akan bahas tentang bisnis yang lestari. Nggak bisa dipungkirin masalah lingkungan jadi isu yang sama-sama sulit, nggak ada ujungnya di mana-mana termasuk di Jogja. Jogja juga punya tantangan buat sampah yang kayaknya numpuk terus gitu. Nah, kita akan kulik hari ini gimana caranya ngubah masalah yang menumpuk ini jadi sebuah peluang untuk menyelesaikan dan jadi bisnis. Oleh sebab itu kita akan bahas tentang gimana ngubah agenda lingkungan menjadi sebuah bisnis yang nggak hanya nguntungin, tapi juga lestari. Untuk itu kita akan ngobrol-ngobrol sama narasumber kita hari ini. Yang pertama adalah Joshua Valentino, co-founder dan COO dari Recosystem. Beliau adalah seorang social entrepreneur dengan pengalaman lebih dari 5 tahun, menangani operasional di lapangan, dan berpengalaman dalam permakultur, agri ternak, dan biogas engineering. Yang kedua, ada Mbak Maria Sucia, founder dari Dauresik. Beliau adalah seorang social entrepreneur dan konsultan yang sangat berpengalaman dalam pengembangan masyarakat, lingkungan, perempuan, ketahanan pangan, dan perencanaan strategis. Wah, panjang banget ini, keren banget. Oke, untuk itu mari kita sambut kedua narasumber kita, Joshua Valentino dan Maria Sucia. Selamat datang. Halo Mas Joshua, Mbak Maria, apa kabar? Sehat? Sehat. Iya, sangat sehat. Wah, syukurlah. Oke, kita mau mulai sama Mas Joshua dulu. Mas, boleh cerita nggak sih Recosystem itu apa? Oke, jadi Recosystem itu kalau dari definisi kami sendiri itu clean tech startup. Jadi startup itu kan fieldnya udah semakin berkembang lah ya, dan nggak ada definisi pastinya. Kami mendefinisikan diri sebagai clean tech startup, artinya kami bergerak di segala yang berurusan dengan lebih tepatnya ke pengelolaan sampah sih jadinya nantinya. Nah jadi Recosystem itu perusahaan pengelolaan sampah yang masuk ke dunia startup menggunakan aplikasi juga, sehingga dengan kehadiran kami dapat menjembatani orang-orang yang ingin mendaur ulang dengan fasilitas daur ulang. Jadi kayak pendeknya implementasi di lapangannya, ketika orang bingung sudah memilah dari rumah mau dibawa kemana, untuk memastikan itu terdaur ulang, Recosystem hadir menjembatani itu melalui aplikasi Recosystem. Gitu. Oke, terima kasih Mas Joshua. Coba tepuk tangan dulu untuk Mas Joshua, keren banget. Nah, aku sekarang mau geser sedikit ke Mbak Maria. Tadi Mas Joshua sudah cerita soal masalah apa itu Recosystem, dan kalau di Jogja kan kita lihat memang sampah itu juga jadi satu masalah yang kita lihat sehari-hari. Tadi di backstage Mas Joshua cerita bahwa naik sepeda aja nyium bau sampah gitu kan. Terus kalau dari Dauresik sendiri apa sih yang mau dicapai dari berdirinya Dauresik? Silakan Mbak Maria. Oke, sebelum ke situ boleh ya tampilin video tentang Dauresik agar ada bayangan. Tadi kan Recosystem sudah menjelaskan sekian detik, nah sekarang gantian Dauresik dengan video yang ada. Monggo silakan. Dauresik is a social business that focuses on waste management issues. With the tagline, give a second chance to your waste. We provide training on how to sort the domestic waste drop points, waste pick-up services, and collaboration with Waste Bank. Currently, Dauresik covers several areas such as Yogyakarta, Klaten, Solo, Sukoharjo, and Magelang. We set drop point in several locations in the area. People can follow our Instagram to see the schedule and the drop point information, which are updated regularly. Anyone may come to the Dauresik drop point to deposit their sort waste. When you come with the sort waste, the Dauresik team will weigh your waste. Then, you will receive a receipt containing details of the type of waste and how much is it converted in rupiah. Dauresik provides two choices of payment methods. You segregate waste can be monetized or donated. If you choose to monetize it, you will get cash.
If you choose to donate, then your waste will be donated to the Sampah Untuk Sekolah. It is a trust for school scholarship program. Always Bank pay the tuition fee for the children. Daurasik accept all kind of waste. You can check the information on the type of waste catalog and the drop-in schedule on the Instagram highlight at Daurasik. For waste pickup, please kindly contact WhatsApp Daurasik. More than 1,500 customers are helping to save the earth by sorting and recycling their waste. Now, it's your turn. Oke, Gitu tepuk ya. tangan dulu untuk Daurasik, nggak kalah keren ini. Mau ada yang ditambahkan Mbak dari Ya, penjelasan tadi kalau video? pertanyaannya apa cita-citanya ya dari situ save the earth gitu ya. Jadi ketika kita ngomongin menyelamatkan bumi agar ini tidak hanya hari ini tetapi berlanjut gitu ya. Maka mau tidak mau sosial bisnis menjadi salah satu solusi. Begitu. Oke, dan tadi di video kan Daurasik itu ada di beberapa daerah gitu. Boleh cerita nggak Mbak capaian atau dampak di daerah-daerah tersebut gimana? Iya, yang paling besar memang di Jogja ya, karena Daurasik lahir dan besar di Jogja. Jadi berawal dari Jogja yang tidak bisa dipungkiri bahwa anak-anak mudanya keren-keren nih gitu. Dengan berbagai peraturan yang Daurasik minta gitu ya. Kenapa minta? Karena akan ada perubahan terus. Misalkan pilihannya seperti ini, besok berubah lagi. Karena memang siklusnya daur ulang itu ada sesuatu yang memang tidak melulu sama. Kayak bahan tadi kan kita diskusi ya, bahwa satu kode PET aja itu bisa bermacam-macam pilihan lagi. Satu kresek plastik, saya menyebutnya kresek ya, atau lembaran, karena hampir semua bahan itu terbuat dari plastik kan. Khusus yang kresek aja, ketika itu dipilah juga pilihannya lebih dari 16 jenis. Maka ketika informasi pilah seperti ini dong, pilah seperti ini dong, sekian persen ngomongin ribet gitu ya. Tapi banyak persen itu oke. Jadi yang membuat Daurasik semangat nih, ternyata masih mungkin kok untuk diedukasi terus. Ketika Jogja menjawab iya, maka peluang, karena kan selalu bilang kenapa sih nggak di Solo gitu kan. Lalu ketika ada peluang kami untuk lari ke Solo, kami ke Solo. Ketika ada peluang untuk lari ke Magelang, kami ke Magelang. Itu kenapa menjadi penting ke kota-kota itu, karena memang peluang itu jawabannya dengan hitungan bisnis pastinya. Kalau tidak terhitung secara bisnis, misalkan hanya satu orang yang minta gitu, kan ya nggak mungkin kita akan ke sana. Artinya hitung-hitungannya, oh dapat nih gitu. Standar minimal tidak menambah emisi ya. Karena bayangkan aja kalau kita pakai kendaraan, lari ke Magelang, lari ke Solo, hanya ambil satu, maka pasti nggak akan berlanjut. Jadi ngomongin sustainnya ini yang menjadi lebih penting. Begitu. Oke, terima kasih. Dan ini menjelaskan seberapa ribetnya bisnis daur ulang itu sendiri. Dan untuk hitung-hitungan bisnis kita simpen dulu Mbak. Ntar kita ngomong hitung-hitungan bisnis. Nah, aku sekarang mau geser ke Mas Joshua. Kalau dari Rekosistem, di mana aja sih Mas Rekosistem berada dan dampak yang udah diimplementasikan, udah dirasakan tuh boleh diceritain gak sih? Kalau Rekosistem per hari ini kami itu beroperasi di Jakarta. Jakarta itu Jakarta Raya. Jadi including Tangerang, Bekasi, beberapa tempat bisnis itu sudah berlangganan dengan layanan Rekosistem. Lalu kami ada di Bandung, ada di Kabupaten Bandung Barat juga. Jadi Jawa Barat sudah juga ada. Lalu ada di Purwokerto dan Surabaya. Nah, kalau bicara soal dampak ya, sebetulnya ini juga cukup abstrak ya. Karena dampak itu bisa diukur dari berapa jumlah karbon yang diselamatkan, misalnya kayak gitu ya. Tapi sebetulnya berapa jumlah karbon yang diselamatkan secara awam pun juga susah untuk menerkanya. Kayak kita ngomong 1 kilo karbon, 1 kilo karbon terselamatkan itu artinya apa sih? Gitu kan, itu bingung juga. Mungkin kalau by performance kami sudah mengelola 2.500 ton sampah per bulan per hari ini. Dan sepertinya akan bertambah terus melihat tren baik secara global maupun mungkin aku melihatnya trennya dari global yang ditarik ke companies di Indonesia ya. Mereka harus menjalankan policy-policy berdasarkan prinsipalnya. Terus juga mereka harus menjalankan regulasi yang sudah ditetapkan oleh KLHK dan lain-lain. Trennya pasti akan ke sana sih untuk ke pengelolaan sampah yang lebih baik. Dan dengan begitu aku pikir kayak entitas seperti Daurasik dan Rekosistem ya pasti ada telepon terus gitu loh. Bisa nggak ngangkut gitu.
Oke, terima kasih. Dan tadi cerita soal 2.500 ton tuh berarti mungkin sekitar setengah kontainer kali ya kalau analoginya. Wah, 2000 banyak banget sih. Banyak banget. Bicara soal apa ya, soal besarnya sebesar apa ya, densitas sampah itu nggak tentu sama. Jadi kayak kita ngomongin 1 meter kubik sampah, secara teori ada, tapi implementasinya kalau ngomongin sampah di India gitu misalnya, itu udah beda pasti. Oke. Di Indonesia beda lagi, belum lagi di barat itu beda lagi beratnya berapa. Jadi kami selalu mengukur berdasarkan tonase berat, itu yang lebih aktual daripada mengukur volume. Oke, nah biasanya kan sampah tuh kan gak jadi pilihan utama untuk orang bisnis. Orang bisnis tuh biasanya jual makanan, jual kue atau jual baju gitu, nggak jualan sampah atau menerima sampah, beli sampah malah. Nah kalau dari pengalaman Mas dan Mbak, nguntungin gak sih? Aku mau kegeser ke Mbak Maria dulu nih tadi yang udah mulai bahas soal untung-untungan. Untung gak Mbak? Ya kali ini saya harus bilang untung, tapi ketika kami baru memulainya, wah itu bahasa Jawa koso banget itu ya. Karena hitungannya mengubah gaya hidup. Ya. Jadi semakin sedikit residu, maka semakin untung kita. Semakin terpilah, maka semakin untung kita. Kalau tidak ada itu, dijamin gak ada untung-untungnya. Karena proses untuk memilah itu hingga saat ini yang dibutuhkan adalah manusia gitu ya. Sekalipun ada mesin, kami kan gak 3R ya, kami 8R itu. Maka tidak melulu berhenti di 3R. Karena kami 8R, maka ada banyak proses yang tidak bisa dengan mesin. Maka mau tidak mau harus dengan manusia. Gitu. Nah proses untung tidak untung ini sekali lagi gaya hidup. Di Jogja, anak muda kebetulan yang menjadi segmen kami kan lewatnya Instagram ya. Kami tidak menggunakan aplikasi seperti Rekosistem. Tapi kami mempermudah. Karena hampir setiap awal-awal itu kan bagian dari riset ya. Ketika ditanyai pakai aplikasi enggak? Enggak, oh ya sudah malah. Karena mereka tidak mau HP-nya penuh dengan aplikasi. Oh oke. Jadi sebenarnya itu solusi ya. Solusi, oh ternyata enggak melulu hebat juga ya aplikasi gitu ya. Karena lewatnya Instagram dan DA dan itu cukup responsif. Dengan kecepatan kita merespon aja itu yang menjadi penting. Nah untungnya itu ketika sekali lagi gaya hidupnya anak muda Jogja itu mampu untuk diubah. Jadi istilah kerennya itu udah keren ya dalam memilah sampah itu menjadi penting karena mereka akan menginfluencer teman-temannya. Jadi setor sekali itu bangganya bisa berbulan-bulan gitu ya. Karena kan distorikan gitu ya, di-feedkan. Aku nih bagian dari Go Green misalkan. Ya. Dan itu penting sebagai entitas untuk aku lo Go Green gitu. Betul-betul green is the new black ya. Nah kalau tadi aku yang saya tangkap yang menarik adalah gimana Daur Resik itu mencoba juga nangkep apa yang jadi budaya lokal gitu ya. Kalau biasanya aplikasi berjalan di beberapa kota ternyata di Jogja nggak perlu aplikasi cukup gitu dan teman-teman malah nggak ingin pakai aplikasi. Oke, nah boleh cerita nggak sih Mbak tadi kan awal tuh terseok-seok, awal tuh tahun berapa? Kami ada dimulai tahun 2017. Saat itu segmen yang kami ambil karena kami juga bagian dari belajar ya riset pertama hanya mencoba 1 kode saja. Jadi kode daur ulang itu ada banyak. Itu pun baru plastik ya, yang terbuat dari jenis plastik. Padahal namanya sampah itu banyak banget. Di depan kita ini, sisa konsumsi kita ini, selesai juga mau jadi apa gitu kan. Untuk pakai kaca ya, bisa didaur ulang? Iya, semua sebenarnya bisa diisi ulang maaf. Iya, tapi ketika itu sudah pecah sedikit, misalkan luka sedikit, dia mau jadi apa juga gitu kan. Itu bukan plastik, padahal yang tadi kode plastik aja sampai 7. Nah kembali lagi dulu kami hanya 1 aja nomornya. Jadi yang segitiga itu ya, jika kita mengkonsumsi itu yang segitiga ada angka di tengahnya yang nomornya 1. Dan nomornya 1 ini untuk yang minuman. Jadi ada nomor 1 yang kosmetik. Coba yang punya skincare atau apa sekali iseng aja dicek kodeku berapa ya gitu. Nah itu beda. Saya cerita sejarah dulu 1 kode aja risetnya panjang gitu ya. Orang mau memilah kode 1 yang konsumsi skincare atau kosmetik dengan 1 yang untuk minuman itu prosesnya panjang. Karena istilah ribet amat itu susahnya minta ampun untuk dihilangkan. Tetapi memang ya katanya orang Jawa itu sabar. Ya wes lah sabar gitu ya. Nah karena datang pertama kami itu ke bank sampah tadi bentuk lokal wisdomnya apa. Di Jogja ini sekalipun kota kan desa ya, kota tapi desa. Jadi paguyuban masih banyak. Jadi itu menguntungkan.
Jadi sekali datang ke bank sampah itu kan yang diinformasikan dan yang datang itu banyak. Daripada saya misalkan dengan aplikasi gitu ya, yang datang dari rumah ke rumah kan satu. Maka sasaran kami adalah mendatangi satu komunitas yang memang isinya banyak dulu. Bagian dari riset sebenarnya sampahnya itu apa saja jenisnya. Seberapa mampu kami mengelola semuanya. Karena saat itu pikir kami bahwa tidak boleh berkata tidak tahu. Jadi kalau orang tanya itu kami harus tahu itu. Ya sekalipun kami pusing ya. Ini diapakan? Ini bisa nggak? Bisa. Ini bisa nggak? Bisa. Yang penting bisa dulu ya. Betul. Kan kami foundernya bertiga. Setelah itu pulang itu, iki diapa kita. Itu awal-awalnya gitu. Iki diapa kayak gini. Maka riset menjadi penting. Itu awal-awalnya. Jadi kami berawal dari suatu kode ternyata nggak bisa, kalau hanya ngambil satu kode aja nggak bisa. Jadi kalau ke bank sampah itu ngambil yang PET aja nggak mau mereka. Aku kan udah ngumpulin dan memilah banyak, diterima semuanya dong gitu. Ya wes itu kan, ya wes rada mikir itu ya. Itu awal ceritanya di tahun 2017. Oke, terima kasih. Jadi kalau yang saya tangkap teman-teman di Daur Resik itu mencoba, karena ini pada akhirnya sebuah bisnis ya, untuk ngimbangin antara keuntungan dengan agenda keberlanjutan dengan cara mulai kecil-kecil, mulai dari sedikit-sedikit, tapi setiap kali ada tawaran jawabannya bisa gitu. Ini saya note banget nih soal bisa nih, karena nggak semua orang melakukan hal itu tuh, nggak segila Mbak Maria. Nah, aku mau geser ke Mas Joshua. Kalau dari ekosistem, untung nggak Mas? Menguntungkan, tapi sama sih step-stepnya ya, kayak mempelajari permainannya seperti apa itu membutuhkan waktu dan membutuhkan pengorbanan ya Mbak ya. Membutuhkan pengorbanan, intinya menguntungkan sih. Dan ini apakah misalnya kita ngomongin jangka panjang ini sustainable, ini bisnis yang sustainable. Kenapa? Karena di umumnya kita mengira bahwa mendiamkannya saja itu tuh bisa jalan-jalan aja gitu ya. Tapi ternyata industri ini tuh membutuhkan rumus atau formalisir yang baru lah. Jadi yang sebelumnya mungkin pengangkutan atau pengelolaan sampah itu berjalan secara informal, dengan kita misalnya dengan kehadiran Daur Resik, kehadiran ekosistem, memformalisir ini, menguntungkannya itu bukan menguntungkan dari sisi entrepreneur aja, tapi dari statusnya, identity seseorang yang sebelumnya informal itu menjadi formal itu jadi jelas gitu ya. Bahwa itu adalah labor di bawah naungan institusi namanya ekosistem. Bahwa itu adalah labor di bawah naungan. Dan dengan begitu pendapatan itu juga daya beli jadi bertambah juga. Cukup senang juga kalau misalnya ngeliat tuh kadang-kadang ada pemilah ekosistem gitu ya. Update status, tapi dia nggak tahu ekosistem itu apa. Dia taunya nama tempatnya, Mbak. Terima kasih, namanya PT Depo gitu ya, kan kita bilangnya Depo ya. PT Depo, namanya nyicil motor kayak gitu. Tapi maksudnya oh bisa ya gitu ya, dan impactnya beneran. Dan ini jadi pendapatan yang sustain, yang sebelumnya paling 20.000 sehari, 10.000 sehari, ini jadi bahkan bisa UMR, bahkan bisa ini, itu jadi kayak sesuatu yang menguntungkannya ya dari berbagai aspek jadinya juga sih. Itu satu hal yang nggak terpikirkan langsung ya. Biasanya kalau kita ngomongin pemilahan sampah, impactnya ya akhirnya nggak ada sampah lagi gitu. Tapi kita nggak kebayang bahwa impactnya ternyata bisa meningkatkan hajat hidup orang yang yang bekerja di sektor informal persampahan itu ya. Iya betul sih. Karena mungkin green jobs itu kita baru hal baru lah menurut gue ya di dunia ini sih ya. Jadi dengan adanya formalisir seperti ini membuka lapangan pekerjaan yang baru sih. Dan itu keren banget ya, bisa dilabelin green jobs gitu ya. Iya. Oke. Nah, tadi Mas Joshua juga cerita soal pengorbanannya banyak gitu. Boleh nggak sih Mas cerita sedikit lah biar teman-teman juga paham. Ini nggak hanya melulu soal uang dan keren, tapi juga banyak pengorbanannya. Pengorbanan ya. Milih yang mana nih yang mau diceritain ya? Mungkin kalau di tahun-tahun awal gitu ya, mungkin di beberapa bulan awal, tahun-tahun awal sebelum kita menemukan rumusnya,
Ya yang angkut sampah ya kita juga gitu loh. Kita oke. kita juga pakai mobilnya nggak layak lagi. Maksudnya pakai mobil penumpang biasa gitu loh ya. Mobil penumpang biasa bukan buat ngangkut material, kita masukin beres ya, bau tuh mobil, bau deh. Itu contoh yang apa ya, hanya bagus untuk diromantisir aja lah ya. Tapi kedepannya namanya bicara mengenai sistem ya itu harus benar gitu kan. Oke. Ya pengorbanannya seperti itu ya. Belum lagi ngomongin R&D juga, kayaknya banyak deh. Kalau dihitung secara financial pun sampai ekosistem menemukan rumusnya per hari ini kan itu juga melalui research and development itu kan. Kayak gitu sih. Kurang lebih ya benar ya penelitian ya Mbak ya. Nah, kita udah dengar soal apa kesulitannya. Nah, gimana kalau dari teman-teman mencoba berstrategi untuk menyelesaikan masalah pengorbanan kesulitan-kesulitan itu gitu. Mungkin mau mikir atau mau ke Mbak Maria dulu? Ya kalau di ekosistem spiritnya itu mungkin di kantor itu isinya anak-anak muda semua. Jadi aku bilang dinamika kerjanya itu cukup bandel lah untuk coba hal yang sebelumnya belum pernah ada gitu ya. Dan itu membuka banyak jalan untuk ekosistem mencari pendekatan lah menuju solusi apapun itu ya. Misalnya ngomongin solusi di masalah aplikasi gitu ya. Coba aja think out of the box gitu ya. Terus ternyata bisa gitu ya. Udah kita jalan. Tapi kurang lebih dengan spirit itulah ya, dengan spirit anak muda yang kita nggak membatasi bagaimana pendekatan itu terhadap sebuah solusi itu kayak gimana, itu nge-trigger mereka untuk bandel dengan ide ya. Dan kita mikirnya bukan omong kosong lah ya. Maksudnya yang initiate ide ya itu yang ngejalanin, coba di-lead gitu loh sampai beres gitu. Sampai kesimpulannya oh nggak bisa gitu. Itu pun kita udah happy banget gitu ya. Karena di situ ada pembelajaran gitu jadinya. Oke, jadi beberapa resepnya pertama karena isinya orang-orang muda jadi fresh gitu, terus juga di ekosistem teman-teman ekosistem punya semacam tempat untuk bermain gitu. Jadi tim ekosistem bermain gitu ya. Setiap hari kayak kerja kelompok jadi. Oh, oke. Dan itu akhirnya menciptakan ide-ide baru untuk improving ekosistem gitu ya. Kalau resep rahasianya Daursi gimana Mbak? Boleh dong sedikit dibagi. Iya, mirip sih. Yang pertama memang harus diakui bahwa anak muda itu menjadi kunci. Jadi ketika kami generasi pertama yang masih muda ya, tapi ada jauh lebih muda yang bisa membuat cara berpikir itu out of the box gitu ya. Makanya itu. Jadi dalam konteks kami memulai, kami meyakini bahwa kekuatan media sosial itu penting. Nah ketika tadi kan menyebut bahwa semua yang ngambil ya kami sebagai founder, iya mirip. Jadi ya kami yang pergi menyapa konsumen bahasanya gitu ya. Kami yang mengolah sistem, uangnya jadi dari uang kami. Bahkan ketika awalnya kami nggak ada mobil gitu. Kalaupun ada salah satu dari bertiga itu ada mobil, ya kan mobilnya mobil Jeep, masa mau angkut kan. Jadi solusinya kan kami jadi sewa ya, sewa pick up. Karena tidak setiap hari keluar. Kalau beli, lalu diapakan mobil ini? Kan gitu, jadi berpikirnya. Beli mobil, beli aset gitu maksudnya betul. ya, oke. Mau diapakan karena kita belum terlalu terkenal. Oke. Karena media sosial belum ketemu kuncinya. Mau diapakan ini itu. Lalu singkat cerita, kita harus ketemu anak muda nih gampangnya. Jauh lebih muda yang segmen kita memang segmen-segmen ukuran mahasiswa atau fresh graduate gitu. Kebetulan ada anak muda juga yang mau gabung untuk magang gitu ya. Jauh sebelum magang, karena saya kenal orangnya, itu kan harus kayak di brainstorming dulu ya. Kami harus cuci otak dulu kan. Anak muda itu kan ukurannya adalah siapa yang mencuci otak kan gitu. Jadi dia cerita mau magang gitu, pilihannya gini. Magang, ya magang media karena dia sekolahnya tentang media. Oke. Jika kamu magang di tempat yang keren kayak Kompas, saya sebut merek ya, Metro itu memang keren. Kamu ditanyai magang kemana? Kompas magang kemana? Daursi apaan ya? Kan gitu ya. Daursi apaan? Ngolah sampah lagi. Ya betul, kan gak keren tuh. Tapi si anak muda ini kan harus di brainstorming bahwa gini, sama-sama kamu melakukan sesuatu. Jika di Kompas kira-kira orang-orang Kompas itu ingat gak? Apa yang kamu lakukan, kebandelan-kebandelan kamu itu tadi diterima enggak gitu. Berbeda jika kamu magang di tempatku, jika suatu saat kamu berhasil, kamu akan mengenang sepanjang segala abad itu.
Dia jadi berpikir ya, coba nggak ya, coba ya nggak. Ya akhirnya terima. Dari 600 follower, baru 600 itu mungkin sekian persen teman kami gitu ya. Lalu ketika dipegang dia, yang hanya hitungan hari langsung 1000, 2000, cepet banget itu. Itu, jadi bagaimana ketemu orang yang memang passion di situ dan tahu betul mengelolanya. Dan dia juga menjadi bagian seperti kami, bagaimana memilah dia tahu, dia ikut drop point, dulu juga belum ada drop point ya, tapi bahwa jiwa itu dia memahaminya. Oke. Gitu. Lalu ritmenya kan menjadi semakin bertambah. Jadi kalau kita sewa bangkrut dah gitu ya. Lalu ketika mau beli kendaraan pun kami harus berpikir, jadi tidak sembarang beli. Bahwa kendaraan itu harus menjadi entitas. Bahwa Daurese itu adalah kendaraan itu bukan kita. Jadi siapapun yang datang, yang dikenal ya kendaraannya. Karena ketika kita keluar masuk perumahan, bayangkan ya, identik dengan, maaf saya menyebutnya misalkan istilah pemulung gitu lah. Ya. Baru mau masuk sudah yakin lah pasti siapa nggak akan mengizinkan kan gitu. Lalu dari gaya kita itu pun juga harus berubah. Bahwa ini betul green job gitu ya. Harus meyakinkan Betul, gitu ya. ini pekerjaan. Maka larangan berat untuk tidak bersepatu gitu. Jadi yang biasanya pakai sendal jepit kemana-mana kan nyaman ya. Itu larangan keras, kamu harus bersepatu, kamu harus sangat stylish bahwa sampah ini sifatnya setara. Itu. Lalu pilihan kami dengan kendaraan yang memang vintage sebutannya. Maka kami memberi namanya CC ya dengan Chevrolet biru itu. Chevrolet Warna biru. Chevrolet warna biru. Dan tahunnya lama gitu ya. Oke. Jadi vintage, jadi orang itu bangga mau berfoto dengan si CC gitu. Oke. Lucu Itu, juga ya. itu menjadi penting, jadi itu juga bagian dari diskusi kami. Bagaimana ya orang mau bangga, kalau berfoto dengan kami kan gak akan bangga, artis juga bukan gitu ya. Anak pejabat juga bukan misalkan. Lalu bangganya dia apa? Bangganya dia ya foto dengan kendaraannya. Lalu di media sosial kan atau apa, itu bagian dari apa ya. Kalau ngomongin keribetan-keribetan sebenarnya orang ini maunya kemana sih? Gaya hidupnya kemana sih? Gitu. Nah itu yang kita tangkap. Jadi kalau ngomongin tentang beratnya ya benar sih, segala sesuatu yang pertama itu harus dikerjakan sendiri. Kalau enggak kita enggak akan merasakan betapa beratnya nyetir mobil yang tidak power steering gitu ya. Jogja gangnya kecil-kecil kan tantangan tersendiri. Wes bacot geblasok ora iso belok, mundurnya dawa banget itu. Itu contoh-contoh lucu-lucu tapi tantangan yang cukup lucu dan memang harus disemangati bahwa kita bisa gitu. Oke. Jadi ada dua tambahan poin yang berbeda dari teman-teman Rekosistem adalah pertama menggunakan sosial media dengan baik gitu ya untuk mencapai tujuannya Dauresik, dan yang kedua branding ya. Menurut saya itu adalah sebuah branding strategi gitu, meskipun itu berjalan secara organik ataupun di setting, tapi kan itu sebuah branding strategi. Teman intern itu masih sampai sekarang di Dauresik, Mbak? Masih. Weh, masih bertahan. Apakah ada di sekitar kita? Boleh ditepuk tanganin dulu nggak? Ya ada di sekitar kita, silakan tepuk tangan. Tepuk tangan dulu dong, keren. Oke, nah saya mau balik lagi geser ke Mas Joshua soal Rekosistem. Kalau Rekosistem tadi banyak, paling nggak yang saya dengar adalah menggunakan teknologi untuk jadi solusi. Boleh cerita nggak sih Mas potensinya teknologi untuk ngatasin masalah sampah tuh seluas apa sih? Kalau secara individual itu sebetulnya kan kami agak bebas ya. Jadi aplikasi menggunakan teknologi berdasarkan aplikasi gitu ya. Tapi bicara teknologi, implementasi teknologi di lapangan kerja gitu ya. Benar-benar di kita bisa bilang warehouse-nya lah ya. Itu sangat berperan tinggi, potensinya sangat tinggi. Kenapa? Karena data persampahan ini tuh sesuatu yang apa ya? Ketika kita disodorkan oleh sebuah data, harusnya orang tersebut itu kan bersifat skeptis lah ya. Karena kita harus menguji validitas dari data tersebut. Benar apa enggak nih? Gimana metode pengambilan datanya gitu. Nah, teknologi itu sangat berperan juga sih dalam pendataan di persampahan. Karena selama ini cara mendata atau gaya mendata beda region aja, rumusnya udah beda gitu loh. Ada yang berdasarkan timbangan, ada yang berdasarkan asumsi. Jadi asumsi itu artinya mobil datang dengan volume sekian meter kubik. Kira-kira gitu ya. Kira-kira ya, nanti disamaratain tuh. Sekian meter kubik sama dengan sekian ton. Ya kalau isinya gabus semua kan ya beda gitu kan, beda kan. Jadi
jadi assumption jadinya kan. Dengan begitu kita nggak bisa secara strategik bagaimana nih, kita nggak tahu 100%-nya. Terus mau 30% pengurangan gimana? Mau 50% pengurangan gimana? Mau zero waste gimana gitu. Kita nggak tahu angka 100%-nya gimana. Jadi menurutku teknologi itu berperan tinggi dalam persampahan. Mungkin nggak perlu yang advance banget, tapi dengan begitu pendataan itu dapat berjalan dengan lancar. Lalu belum lagi ngomongin ini ya, teknologi dari sisi mekanisasi. Itu juga sangat penting. Karena dengan begitu yang sebelumnya gayanya itu sangat ya manual banget, itu udah mulai lebih baik lagi dan lebih baik lagi kayak gitu sih. Oke, nah ada dua berarti kan. Yang pertama data, dan data ini kan bisa dipelajari lah. Ini bukan sesuatu yang teknologi tinggi dan juga mekanisasi. Mana yang lebih dulu diimplementasikan sama Data sih. Data itu sangat penting sih, karena dengan begitu orang yang menjadi klien kami atau yang nontonin ekosistem dari sosial media dan segala macam tuh jadi paham gitu loh. Okay. Persampahan itu seperti ini, orang itu kontribusinya kayak gini. Kalau ngomongin klien berarti kontribusi klien tersebut terhadap effortnya dampak lingkungan itu sudah mengurangi berapa banyak. Itu kan berdasarkan dari data tersebut. Aku lihat Mbak Maria tadi ngangguk-ngangguk. Ada yang mau ditambahkan Mbak terkait data? Iya, data itu menjadi penting. Kalau di Daurse tadi ada resip ya, kayak nota. Itu memang benar-benar datanya. Jadi misalkan jika ditanya, kamu kertas selama setahun berapa? Kami bisa jawab gitu. Oke. Sekalipun yang tanya, kamu tanya untuk apa kan gitu kan. Ya kami kan gak harus memberi informasi karena kami... Betul. Satu, kami bukan pemerintah yang memang harus memberikan segala informasi ya. Kami juga bukan perusahaan yang menciptakan barang sehingga ketika perusahaan itu bertanya, barangku ini sudah terolah berapa persen gitu kan. Ya saya kan tidak harus menjawab pertanyaanmu gitu kan. Maka satu, data itu menjadi penting. Dua, itu data itu menjadi kekayaan. Yes. Ya kamu tanya untuk apa? Apa pentingnya kamu tanya ke aku? Begitu juga apa gunanya aku menjawab pertanyaan ini ke kamu? Kalau yang untung hanya kamu dan saya hanya menerima, oke, terima kasih. Tidak, kali ini tidak ada makan siang gratis ya. Jadi segala sesuatunya itu jadi penting. Maka data ini harus terrecord dengan baik. Gitu. Ya. Jika kamu bertanya data apapun ada, semuanya ada. Tapi Anda siapa? Itu menjadi penting. Maka data adalah kekayaan. Semua bentuk riset kami itu adalah kekayaan. Gitu. Jadi memang sangat detailnya. Kami itu memang agak merepotkan ya. Beling kaca ditimbang sendiri atau dihitung sendiri kan benar-benar manual ya. Tapi itu menjadi penting ketika orang bertanya kamu siapa, dan atau sekurang-kurangnya ketika aku akan memberi apresiasi kepada orang, selamat Anda telah menyelamatkan bumi karena telah mampu mengelola sampah sekian kilo dalam 1 tahun tidak menuju ke TPA. Itu kan konkret datanya. Ya. Jadi tidak hanya dikira-kira, dan itu bisa dicocokkan dengan kalau dia menyimpan notanya. Kan gitu. Yeah. Nota itu kalau disimpan sekalipun kami online ya, artinya online itu tidak pakai kertas, itu bisa dikirim lewat WA. Kalau dia tidak menghapusnya, hitung aja. Oh iya benar sekian, dan dia akan sadar tahun ini saya telah membuat sampah, kalau itu adalah sebuah sampah ya, sekian kilo misalkan. Itu terhitung dengan baik. Itu maka data menjadi kekayaan dan sangat penting. Dan itu jadi leverage atau untung untuk teman-teman customer juga, jadi tahu ternyata aku berdampak loh ngasih ke ekosistem tuh. Benar. Meskipun cuman individu tapi rasanya ada, karena begitu kelihatan setahun banyak juga gitu ya. Oke. Ini menarik sekali, karena seringkali yang jadi masalah adalah ini kan kita cuma 1 orang, apa sih gunanya 1 orang gitu kan, seringkali yang bikin ragu untuk bergerak adalah udahlah, yang lain juga pada masih pakai plastik. Tapi begitu dikasih lihat datanya, dan ini kalau misalkan di-share di media sosial kayaknya oke banget. Ya kan, kalau 1 orang bisa berdampak segini, kalau 100 orang, 1000 orang bisa berdampak segini. Iya, nambah sedikit. Bahkan ekspresi orang menerima itu bisa 2. Satu, senang karena telah mampu menyelamatkan bumi dengan mencegah barang itu sampai ke TPA. Kadang ada yang sedih. Aduh, ternyata masih banyak ya aku mengkonsumsi barang yang tidak penting. Okay. Jadi untuk membuat sadar itu satu, data
itu banyak ekspresi. Iya. Gitu. Interpretasinya bisa beda-beda ya. Jadi dia akan oke, berarti aku harus menguranginya. Itu urusan konsumen pastinya. Tapi bahwa kami menyajikan bahwa apa yang Anda lakukan itu semua ada datanya. Itu menjadi penting. Gitu. Jadi ekspresinya banyak banget. Oke, aku mau tarik sedikit ke belakang. Kalau teman-teman tadi masih ingat Mbak Maria cerita soal di Daur Resik itu nggak hanya 3R tapi 8R. Aku mau tanya dong, apa sih Mbak 8R itu? Iya, itu bagian dari kami mau beda. Masa harus sama sih dengan DLH gitu ya. Nah, apa bedanya kami dengan truk DRH gitu kan? Di mana-mana 3R gitu. Apa yang membuat nggak selesai? Salah satunya dari dulu nggak naik kelas. Menurut saya pemerintah nggak naik kelas. Dari dulu 3R terus. Padahal itu kan udah bertahun-tahun. Sejak kecil pelajarannya sama. Dunia nggak lagi 3 gitu. Dan kami nggak mau naik hanya 1, 2 ya. Kami langsung ke 8 ini. Jadi naiknya langsung. Kami mau mencoba berdiskusi bertiga apa yang membuat kita berbeda dengan yang lain. Itu memang bagian dari riset, referensi dan yang lainnya. Kayaknya bacaan ini oke deh gitu kan. Maka 8R ini menjadi patokan kami. Kayaknya ini menjadi kayak kitab sucinya Daur Resik katakanlah gitu ya. Untuk bergerak dan semua ada aturan dengan jelas. R yang pertama itu adalah rethinking. Oke, mulai dari Betul. pikiran nih ya. Benar, karena yang lainnya itu tidak akan selesai jika R yang ini nggak selesai. Maka kami itu berani untuk membuat berbagai terobosan karena R yang pertama ini cukup diterima banyak orang di Jogja khususnya anak muda. Jadi ketika diajak untuk mengubah gaya hidup, oh bisa kok gitu. Maka itu menjadi penting. Jadi rethinking dulu bahwa ketika saya membeli baju ini pernah berpikir nggak akan berakhir seperti apa? Thrift ya oke lah ya thrift gitu. Tapi thrift ini akan thrift yang seperti apa? Akan selesaikah gitu? Karena kita tahu banyak postingan lah, banyak informasi bahwa sampah fashion ini sampah yang paling susah. Paling susah. Tapi mengubah gaya hidup bahwa saya menggunakan baju yang nggak melulu baru, itu kan bagian dari rethinking. Maka kita harus mensosialisasikan kepada banyak orang bahwa baju nggak harus baru misalkan, atau lebaran nggak harus baru misalkan. Itu bagian dari rethinking. Itu. Lalu tidak meskipun nama kami Daur Resik ya, kami tidak segala sesuatunya berakhir ke daur ulang. Oke, ini menarik nih. Coba. Iya, Gimana maka nggak bisa dengan mesin tadi. Jadi sebutnya sisa konsumsi atau sisa pemakaian ya, yang ke Daur Resik ini tidak melulu rusak. Bisa jadi belinya kebanyakan atau bosan. Gitu ya, iseng aja. Roll kabel tahu ya? Iya. Itu terlihat baru, sangat baru dulunya awal-awal. Saya kan penasaran, kok dibuang kenapa ya? Ya kaya sih saya kaya, memang saya ngambilnya di rumah orang kaya benar. Tapi kenapa dibuang ya kan penasaran nggak bisa dibuka. Ya karena kami bagian dari utek-utek tadi ya bahasa Jawanya itu. Dibuka dong, lah ini kan hanya lepas kabelnya satu gitu. Oh, oke. Ada aspek repair, aku mau nebak tuh. Betul. Jadi kan sebenarnya apa sih susahnya membukanya lalu membetulkannya. Tapi yang namanya orang punya ya udahlah beli lagi gitu. Beli lagi gitu. Itu contoh sederhana. Atau belum lama ini kami dapat yang pengganti keyboard itu dia itu hanya rusak karena baterainya habis. Kan sederhana banget. Jadi setelah dibuka salah satu, astaga naga ini mah hanya karena baterainya dan bagus banget itu. Jadi kan nggak perlu mesin. Jadi memang apa namanya pintu seleksi pertama itu ya kami-kami yang memahami bahwa ini mau R kemana nih gitu. Kalau memang bisa diperbaiki ya kita perbaiki. Kalau memang bisa, memang masih baru, bisa untuk diregifkan, untuk dihadiahkan kembali. Bahkan sering kok kami itu menerima, memang kayaknya kertas, maksudnya kategori kertas nih, karena kado. Setelah kami buka, itu memang kado, isinya masih utuh. Nggak diapa-apain, jadi mungkin di kado nggak mau dibuka kali ya. Atau saking banyaknya kado, dia lupa masih ada kado yang belum dibuka. Ya gimana coba? Tukang sampah ini banyak apa cerita masyarakat tuh bisa ngumpul Banyak, semua banyak. Di tukang sampah ya? Banyak. Iya kan? Masa ya mau didaur ulang? Orang memang masih bagus kak. Ya maka salah satu di antara kita, ada yang mau ulang tahun nggak? Ada, temanku nih kasih kado nih, bagus nih. Regif kan? Iya. Itu, jadi memang mesin tidak menyelesaikan semuanya.
Tetapi konsep kita berpikir bahwa memberi hadiah kembali itu tidak harus melulu dari toko yang luar biasa. Ini masih baru guys. Kasihlah dia. Toh dia juga nggak tahu gitu. Kalaupun tahu, toh itu juga baru dan bagus, branded gitu loh. Itu contoh-contoh sederhana dari sekian banyak R. Kalau saya jelaskan kayaknya waktunya nggak Iya, habis. betul. Itu RR yang lain tadi. Di summary aja, apa yang RR yang lain Mbak? Tadi Secara singkat. R yang 3 sudah pasti ya. Tadi ada reggae, free pair, rating pasti ya. Sehingga sebenarnya tidak harus 8R versi saya. Kalau teman-teman mampu menemukan R, ini kan untuk mempermudah aja ya istilah R itu. Agar tidak, sebenarnya bahasa Indonesia juga bisa, tetapi kan mengingatnya agak nggak mudah gitu kan. Maka ada begitu banyak RR yang mampu, oke kalau kita kumpulkan ternyata kali ini ada 8 nih gitu. Apakah akan berhenti di 8? Masa iya kita nggak bisa naik kelas misalkan ya. Bisa di tahun-tahun selanjutnya kalau memang bisa mendiskusikan dan menemukan begitu banyak contoh dan itu empiris gitu ya. Kalau itu ngomongin di riset maka RR yang lain itu menjadi penting. Jadi sebenarnya lebih ke ratingnya dulu. Ya, tuh. Itu dulu aja. Jadi apa sih harus kita lakukan dengan ini itu. Jadi kan setiap kali Daurse, pertanyaannya kan Daurse sudah menggunakan mesin pilah enggak itu? Nah kalau pakai mesin pilah kami nggak dapat apa-apa dong gitu. Karena salah satu kalau tadi ngomongin bisnis ya, salah satu yang membuat kami ada sisi yang lainnya ya RR yang lain ini gitu. Itu yang menghasilkan Betul. untung gitu Lah ya? kalau repair dan mampu dijual lebih gitu ya. Karena memang akhirnya kan teman-teman misalkan yang tahu Daurse kan bertanya, kamu ada ini enggak sih gitu. Rata-rata memang harus bahasanya Pak Inden ya. Jadi ketika kami ada barang ya udah dikasihkan ke dia atau kami memang ada nggak jauh dari gudang itu kan pasti ada orang-orang sekitar kan selalu menanyakan ada barang ini enggak gitu atau bahkan gelas kadang kami hanya pajang aja. Oh oke. Itu. Jadi ada semacam thrift shopnya juga nih. Betul. Itu hanya contoh nggak besar sih tapi bahwasanya kami hanya mau mendandaskan tidak segala sesuatunya mesti nama kami daur sih berhenti di daur ulang. Itu. Nah, aku mau balik lagi ke Jogja nih Mbak. Kan kita lihat sampah di Jogja ini jadi masalah sama-sama yang nggak kunjung usai gitu rasanya kan. Nah, kalau menurut Mbak Maria, gimana Mbak Maria ngelihat penanganan sampah yang dilakukan di daerah Jogja seperti ini saat ini dan apa sih yang bisa kita kerjain sama-sama gitu? Atau peluang apa yang bisa kita dorong sama-sama? Dari sekian banyak yang saya ceritakan tadi memang ada sekian persen yang hingga hari ini saya belum punya tahu jawabannya. Itu sampah yang memang tidak terdaur ulang di sekitar sini. Ya terdaur ulang tetapi jauh misalkan di Jawa Timur. Contohnya apa? Styrofoam. Oh oke. Itu dulu kami sempat menerimanya tetapi tidak ada lagi pabrik yang membukanya. Maka tidak mungkin kami menyelesaikan yang namanya perusahaan itu kan butuh modal yang besar ya. Maka kami tidak menerimanya. Benar bisa didaur ulang tapi tidak di sini. Maka kalau misalkan pertanyaannya seperti itu ya harusnya mendekatkan akses dong. Entah pabriknya yang ke sini atau pemerintah memfasilitasi karena barang itu tidak ada nilainya. Oke. Kalaupun ada nilainya, misal asal nilai 100 rupiah saja. 100 rupiah lah ya. Satu kontainer itu kalau ngomongin kubi, styrofoam itu kan nggak bisa dipadatkan. Bahasa Jawa ini kan rowo ya. Sekalipun terlihat banyak tapi ringan sekali. Yeah. Itu. Jadi memang akses menjadi penting. Jika segala sesuatunya peta pasarnya itu ada di sekitar kita, maka sekurang-kurangnya mengurangi yang disebut dengan apa ya perjalanan, memotong perjalanan. Jadi kalau Jogja punya kota-kota penyangga, ya memang penting. Tapi apakah kota-kota penyangga itu hanya sekedar diberi izin misalkan pabrik A? Coba ada solusi nggak Jogja yang memberi izin? Kan semua pabrik berdiri juga karena izin. Kan gitu ya, memang harus ada koneksi yang jelas antara pemerintah dan perusahaan dan tentu kita. Jadi memang yang pertama adalah akses. Lalu selebihnya adalah pemilahan. Semakin tidak terpilah sampah Anda, semakin tidak ada harganya. Semakin tidak terpilah sampah Anda, semakin banyak residunya. Kalau sudah ada residu, ya sudah selesai di TPA. Gitu. Jadi itu yang terpenting sebenarnya. Akses dan Akses pemilahan. dan pemilahan. Atau kalau dalam kasusnya styrofoam kalau misalkan aksesnya nggak ada ya udah dihindari aja gitu ya. Ya akhirnya kami nggak menerimanya. Enggak maksudnya apa masyarakat juga harus menghindari. Betul. Salah satunya ketika bertanya lalu apa yang kulakukan? Ya misalkan Anda pesan makanan online kasih dong tulisan pakai apa ya. Agak susah ya kalau kecuali kita datang ke tempat misalkan tahu bawa tempat sendiri dong gitu kan karena kan bisa menolak yang styrofoam memang hingga hari ini kami nggak ada solusi gitu.
Ada yang mau ditambahkan mungkin Mas Joshua? Wah, apa ya? Agak ini juga. Solusinya itu jelas bukan sulap. Kadang kalau kita dilihat sebagai perusahaan pengelola sampah gitu, apalagi gelombangnya baru ya, bukan yang kayak swadaya atau kayak gimana gitu ya. Kita bernama dan mensosialisasikan diri sendiri sebagai perusahaan pengelola sampah ke umum. Biasa kedatangan itu dianggap sebagai tukang sulap, kayak dengan hadirnya kita masalah itu beres gitu ya. Enggak, itu pekerjaan bersama. Dan pekerjaan bersama ini bukan serta-merta semua itu yang salah konsumennya, bukan. Tapi ini sudah berjalan secara struktural dari sekian dekade. Indonesia masuk ke era industri ya, mungkin tahun 70-an juga itu udah pabrik di mana-mana, semua instant food ada di mana-mana juga, dan pengelolaan sampah itu kayaknya ketinggalan gitu loh untuk dipikirin. Jadi technological advancement dari sisi pemikiran dan lain-lain, pengelolaan itu ketinggalan dari produknya yang udah jauh lebih maju gitu loh. Jadi PR utamanya adalah ngejar ketertinggalan itu sih. Ya ngejarnya apaan? Ngejarnya edukasi itu betul-betul dijalankan dari kecil ya. Kayaknya aku inget-inget lagi Mbak, dari SD gitu ya. Tempat sampah di depan itu yang cor-coran yang keras itu loh. Iya. Ya, jadi dan itu nggak ada pengelolaan dan nggak diharuskan gitu ya. Nah itu nggak ada jalan pintas gitu loh. Itu nggak dalam waktu sekejap tiba-tiba orang bisa milah sampai di umur 30, 40 gitu bisa milah, enggak. Itu harus diajarkan dari kecil dan consciousness itu yang harus dibangun ya, kesadaran itu. Oke. Jadi ada apa ya, transisi menuju pemikiran bahwa sampah itu perlu dipilah dan lain-lain, dan itu pasti butuh transisi. Betul. Dan mungkin biasanya lebih cepat di ini ya, institusi pendidikan yang private ya, biasa lebih cepat. Misalnya kayak pesantren gitu lebih cepat edukasi karena langsung top down gitu kan. Terus dari yang swasta gitu lebih cepat ya. Satu pertanyaan terakhir sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Tadi sebetulnya udah diangkat sedikit sama Mbak Maria soal sebetulnya kolaborasi apa sih yang bisa diciptakan antara multi pihak nih, ada pemerintah, ada komunitas, ada organisasi-organisasi masyarakat, juga ada perusahaan untuk dorong penanganan sampah yang lebih efektif gitu. Mbak Maria dulu deh, tadi udah disinggung sedikit soal pemerintah sebenarnya cukup konsisten dengan aturannya gitu. Kalau aturannya ada ditegakkan selesai misalkan ya. Misalkan bahwa kan ada undang-undang yang mengatakan bahwa salah satu bentuk CSR itu adalah memikirkan ketika saya menciptakan satu barang, maka saya harus berpikir bagaimana cara memusnahkan barang itu. Itu harus dipikirkan orang yang menciptakan itu, perusahaan-perusahaan itu. Jadi ketika saya misalkan ya menciptakan barang ini, ketika rusak mau diapakan? Itu yang harusnya ditegakkan. Lalu ketika pemerintah punya aturan bahwa 30% yang plastik itu ya, limbah plastik itu harus sampah daur ulang, ya harusnya itu diterapkan. Tapi seringkali kalau kita ngomongin tentang sampah, itu isunya menjadi global banget itu. Naik turunnya harga sampah itu juga berhubungan dengan naik turunnya harga minyak bumi. Oh ya, karena petrokimia dan hubungannya. Kan? Jadi kalaupun kita ngomongin tentang PET gitu, kita itu sudah ngomongin tentang harga dunia. Yes. Apalagi ketika harga dunia ini barang-barang yang sudah bersih, lalu lebih murah dan dapat dengan cepat. Ya pilih itu dong, impor. Kan mirip karak petani ya nasibnya. Ya kan, sudah bersusah payah gitu tiba-tiba impor beras itu. Sudah bersusah payah tiba-tiba impor garam misalkan. Itu sederhana, jadi kalau punya aturan ya tegakkan saja gitu. Itu sisi pemerintah, lalu sisi perusahaan ya tadi. Kalau saya menciptakan sesuatu ya saya harus memikirkan benda itu diapakan setelahnya. Jadi kalau itu konsisten saja dilakukan itu udah baik-baik saja. Lalu bagi konsumen, ya kalau memang aturannya itu harus dipilah ya memang benar. Kebiasaan memilah itu nggak bisa bim salah bim adakadabra gitu ya. Institusi pendidikan menjadi lebih penting. Jadi ya saya paham bahwa matematika, fisika itu sesuatu yang keren dibanggakan. Tetapi bagaimana nih menciptakan sejak kecil, bagaimana misalkan ya iseng aja ya. Syarat masuk sekolah itu adalah bisa memilah gitu. Kan enggak, syarat masuk sekolah adalah bisa membaca. Kalau masalah sekolah itu mau bisa membaca kayak malah saya suruh membaca sendiri misalkan. Itu kan terstruktur.
Nah ketika terstruktur maka memudahkan, jadi semua bangga. Jadi pada titik tertentu kita itu tidak lagi merasa risih memegang yang disebut dengan sisa konsumsi kita. Jadi harusnya nggak ada yang disebut dengan sampah. Oke. Gitu. Jadi pegang apapun itu, jika itu sisa konsumsi kita dalam keadaan bersih dan habis, yang menjadi masalah itu selalu karena nggak habis. Kalau air putih oke lah nggak habis dalam kondisi bersih. Bayangkan jika itu jus. Rasakan ya, jus itu jika sudah 3-4 hari. Baunya kayak apa? Ya, oke. Itu contoh sederhana. Ya. Kalau sampai kita memegang sampah itu tidak seperti memegang mutiara, jangan harap yang namanya masalah itu selesai. Gitu. Terima kasih Mbak Maria. Mas Joshua singkat ada yang bisa ditambahkan untuk apa ya kolaborasi multi pihak? Kolaborasi ya. Mungkin apa ya kalau melihat per hari ini aku sendiri nggak tahu sih data maksudnya persampahan di misalnya kayak ngomong Pulau Sumatera gitu ya. Ya. Itu nggak tahu sama sekali dan mungkin itu ruang untuk kolaborasi jadi kayak kita satu negara nih. Ya. Jangan Jawa sentris misalnya kayak ngomongin persampahan karena fasilitas ada di sini semua Mas. Walaupun agak jauh ya dari Jogja ke Surabaya tapi sampah-sampah di pulau itu banyak yang diopernya ke sini. Dan menurutku ya tadi juga ya fasilitas itu juga udah di-mention sama Mbak Maria itu penting juga sih untuk penyamarataan yang bisa dimulai dari kolaborasi mungkin data sharing, bukan data sharing lah ya kayak landscape bisnis kayak gimana itu di-sharing kayak gimana sih gitu. Itu juga penting sih. Oke, terima kasih Mas Joshua. Nah, menarik banget dan kita belajar banyak banget hari ini dari Mas Joshua dan Mbak Maria. Saya mau coba lempar ke teman-teman sekalian. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman bisa angkat tangan. Terus nanti ada teman. Oke, langsung 1, 2 dulu boleh? Yang di depan. Silakan Mas. Terima kasih Mas Vito, Mbak Maria dan Mas Valentino. Saya mau nanya, ini kan bisnisnya, nama saya Habib dan saya ingin tanya soal bisnis sampah nih. Ini kan sesuatu yang sekarang lagi rame banget dan semuanya bikin gitu nih. Tiba-tiba ada A, B, C, D itu semua pengen ngolah sampah dan terutama plastik ya. Kayaknya jadi komoditas gitu. Nah otomatis ketika semua orang rebutan sampah itu kan di level mungkin kalau kita ngomong di Jogja semuanya rebutan dan mungkin antar kelompok paguyuban itu juga sikut-sikutan nih, bisa juga sikutan harga. Nah, bagaimana perusahaan itu berstrategi mengelola untuk ini tuh supaya tidak saling rebutan, malah bisa jadi kolaboratif buat sampah, mengelola sampah secara bersama. Terus yang kedua, kita kan selama ini selalu ngomong masalah sampah anorganik ya, plastik. Organik itu ada harganya nggak sih sebenarnya? Kenapa kok kita jarang mendengar bisnis-bisnis tersebut? Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Yang di belakang dulu deh kita tampung. Ya, terima kasih. Salam kenal, saya Demas. Kalau tadi Mbak Maria 8R, saya plat R Mbak. Saya dari Purwokerto. Senang sekali bisa dengar ya. Mungkin saya jauh-jauh dari Purwokerto memang pengen denger ya gitu. Kebetulan beberapa waktu yang lalu saya ngajar kebetulan Mas di sekolah gitu dan saya sempat melakukan riset bareng anak-anak gitu tentang sampah dan ternyata saya sekolah kecil di puncak pegunungan dan ternyata sehari itu anak-anak melakukan riset ada ngitungin sampah plastik satu-satu muter keliling sekolah itu nemu 400 sampah gitu dalam sehari kayak gitu. Nah, terus anak-anak saya bilang gimana kalau setahun gitu coba. Nah, akhirnya dari program itu anak-anak hari berikutnya mulai berkurang sampah plastiknya di sekolah kayak gitu. Nah, pertanyaan saya apakah teman-teman berdua ini ada program yang bisa kolaborasi sama dunia pendidikan untuk ngajarin anak-anak biar sejak dini tuh nggak buang sampah plastik kayak gitu. Atau malah justru ketika orang-orang udah mulai nggak buang sampah ini justru jadi kan nggak ada lagi nih peluang sampah buat jadiin bisnis kalau orang udah nggak buang sampah kayak gitu. Ada nggak program-program yang mungkin dilakukan untuk edukasi biar kita nggak sering buang sampah kayak gitu. Mungkin itu, terima kasih. Terima kasih Mas Dimas dan terima kasih sudah datang dari jauh-jauh ke Jogja. Pertanyaan pertama terkait bagaimana caranya mengubah sikut-sikutan menjadi sebuah kolaborasi. Mungkin Mbak Maria yang dari Jogja.
Ya, kalau sikut-sikutan sih selama ini kami nggak sikut-sikutan ya, kami baik-baik saja. Wah. Karena sebenarnya menurut saya semua punya segmen dan konsumen menurut saya ini sekali lagi yang loyal bahasanya gitu. Jadi loyalitasnya itu tanpa batas itu ya untuk yang daur dan memang kami nggak sikut-sikutan. Maksudnya kalau memang sudah dengan si A ya nggak apa-apa gitu. Ataupun datang ke kami hanya ke barang-barang yang memang si A nggak terima. Nggak masalah. Jadi kami menjadi orang kedua gitu ya, bukan prioritas nggak masalah. Tetapi jangan harap Anda juga prioritasnya kami gitu aja sih, sama-sama. Kami nggak diprioritaskan, Anda juga nggak diprioritaskan. Dalam konteks nggak diprioritaskan itu artinya bahwa kalau ada acara misalkan gitu ya, kalaupun waktu misalkan, oh kami kan sesuai rute ya, jadi tidak setiap hari akan datang penjemputan enggak. Kami mengumpulkan dulu rutenya, permintaan. Oh dikumpulkan dulu. Sekali lagi ini ngomongin tentang efisiensi bisnis dan emisi pastinya. Oke yang arah sekian sudah terkumpul nih. Meskipun ramah-ramah ritmenya kelawan dan bisa ditebak. Tapi lepas dari itu memang konsumen itu loyal. Maka untuk membuat konsumen loyal itu berdasarkan apa yang kami rasakan, garda terdepan itu memang wajahnya Daur Resik. Jadi orang yang bertemu para konsumen itu memang wajahnya Daur Resik. Selain Cece kan bisa ngomong ya. Maka orang yang nyetir, orang yang menjemput inilah yang harus selalu menciptakan bahwa Daur Resik itu friendly gitu ya. Daur Resik itu smart gitu. Itu menjadi penting. Jadi kalau bertanya gitu, siapa sih orang yang dalam konteks tertentu harus ada prioritas ya. Yang berjasa untuk membesarkan Daur Resik, ya orang-orang yang bertemu dengan konsumen. Karena dia harus tahu segala hal. Gampangannya dia harus pintar, bukan sembarang orang kami terima. Misalkan ada magang kuliah gitu ya. Ya kalau kira-kira nggak mampu menjadi wajahnya Daur Resik ya kamu nggak usah di depan, meskipun dalam hati ya. Ya. Kamu bagian ini aja deh gitu. Maka orang-orang yang di depan itu yang mempunyai potensi untuk menciptakan, dia akan menjadi orang-orang yang bertanggung jawab dengan segala sesuatu tingkah lakunya. Sehingga orang-orang yang ditemui itu akan loyal. Jadi kami nggak pernah sikut-sikutan. Ya udah. Dia akan ke situ terus konsisten, terus memilah, terus bahkan ada yang sampai posting gitu ya. Dia jalan-jalan ke Singapura nih, sampahnya itu dia bawa pulang ke Indonesia. Siap disetorkan ke Daur Resik. Gitu. Ya karena memang saking loyalnya gitu, jadi nggak perlu sikut-sikutan sekali lagi. Itu menjadi penting, bentuk kolaborasinya memang kolaborasi pertamanya dengan konsumen, membuat adjustment gitu ya. Maka bahasa kami itu menjadi customer experience. Jadi itu menjadi penting, customer itu juga menjadi wajahnya kami untuk bergerak kemana. Ya bahasa kita menjadi riset ya. Customer Wajah kami experience lari ya. kemana itu ya disitulah gitu customer experience itu. Begitu, langsung Iya, pertanyaan kedua. pertanyaan Mas Oke. Habib yang kedua mungkin dijawab sama Mas Joshua. Kalau organik, belum sih, belum ada ya. Itu jadi cost center dalam pengelolaan sampah di mana-mana pun. Karena mungkin bicara soal fasilitas per hari ini, itu belum begitu dekat, bukan belum ada ya sudah ada, belum begitu dekat fasilitas dengan yang terindustrialisasi. Jadi kayak misalnya kalau skalanya pengrajin, biasanya dengan supply yang biasanya per hari itu misalnya 20 kilo sama organik 30, tiba-tiba unit usaha yang maju yang biasa supply dari 20 jadi 2 ton gitu misalnya. Itu pasti kewalahan, dan ketika kewalahan akhirnya kesulitannya itu jadi pindah ke yang supplier juga. Dan disitulah kayaknya tantangan-tantangan seperti itu sih yang harus dilewatin sama prosesor ini. Kita bilangnya prosesor ya, atau pengolah, bukan pengelola. Nah jadi kalau pengelola itu yang ngumpulin, kalau pengolah itu ya fasilitasnya. Nah itu sih tantangannya, menemukan produk yang dihasilkan dari input jadi output itu ke pasar. Padahal meskipun secara processing lebih mudah ya sebetulnya Mas? Enggak sih, juga. enggak. Oke, maaf. Oke, Mbak Maria mau menambahkan soal organik, kalau dari Daur Resik menerima? Atau Enggak, tidak? pastinya enggak. Memang betul prosesnya enggak mudah. Lalu sekali lagi untuk menjalankan Daur Resik aja butuh riset panjang ya. Kami jatuh bangun aja untuk yang satu mata rantai itu prosesnya panjang. Jadi sekali lagi kami harus menemukan pasarnya dulu. Kalau pasarnya itu tidak pernah tertemukan dengan baik, maka untuk memulai itu juga awang-awangan ya. Jadi kami memilih untuk tidak fokus ke situ misalkan.
Karena memang pasar ini menjadi penting. Iya. Skala yang kita lakukan ini bukan dalam skala riset. Kalau skala riset yang selesai ya sudah ya. Iya. Ini bukan sedang untuk tesis atau untuk skripsi gitu ya. Kita mau hidup dari situ. Ini Artinya kita ngomongin bisnis karena ya. Iya, karena kalau nggak mau hidup dari situ ya namanya hobi dong. Iya. Sesekali aja dilakukan gitu. Kalau untuk pertanyaan Mas Demas tentang kolaborasi dengan pendidikan Mbak Maria, ada program? Kalau Jogja dan sekitarnya udah sering kami lakukan ya. Oke. Bahkan Sekitarnya kami, itu sampai Purwokerto nggak? Nah itu bagaimana? Apakah kita membangun Purwokerto gitu? Oh. Jadi sama sekolah-sekolah, kampus-kampus itu yang menghubungi kami pastinya. Lalu apa yang bisa kita kembangkan? Sebenarnya ada satu kampus yang cukup lucu, dari alma maternya sih ada di sini ya, tapi mungkin beda fakultas itu. Atma Jaya dulu pernah meminta FISIP Atma Jaya, BEM-nya kalau nggak salah ingatan saya. Karena sudah agak lama, karena BEM kan berganti-ganti pengurus ya. Itu meminta Daurese untuk nanti datang sebagai titik drop point dan mereka akan mengumpulkan sampah terpilahnya para mahasiswa ini. Nah kerennya lagi itu adalah syarat yudisium. Jadi kalau nggak datang memilah sampah maka kamu nggak bisa yudisium. Itu jadi memang menjadi penting untuk masukkan menjadi sesuatu yang struktur tadi. Itu, jadi kerennya itu, cuma nggak berlanjut. Mungkin pengurusnya udah berganti kan, jadi nggak tahu adik kelasnya nggak mau meningkat, melanjutkan atau gimana. Jadi bahwasanya sangat mungkin dan sangat luar biasa ketika ini bisa berlanjut, siapapun gurunya, siapapun pengurusnya gitu. Memang sustain dan konsisten itu yang menjadi sangat penting. Itu, tapi iya bisa. Oke, Mas Joshua mungkin? Kalau dari Rekosistem saat ini layanan edukasi itu kami berikan ke klien sih. Jadi belum bisa kalau yang diundang gitu ya, misalnya jadi bisa nggak gitu ya, bisa-bisa aja tapi selama itu klien Rekosistem itu bisa. Cuman kalau misalnya emang tujuannya untuk mengedukasi pure gitu ya, itu maaf banget masih belum bisa. Gitu sih. Oke, terima kasih. Ada 1,5 menit lagi untuk satu pertanyaan terakhir, singkat saja. Oke, boleh, silakan Ibu. Selamat sore, saya Maila. Sore. Siapa? Sorry, maaf. Maila. Maila, oke. Saya baru memulai memilah sampah itu cuman sebatas organik dan anorganik ya. Jadi sampah kering sama basah gitu aja di rumah. Terus anak-anak di sekolah juga sudah dikasih tahu seperti itu, selalu mengingatkan orang tuanya begitu. Cuman saya itu nggak tahu sebenarnya apa yang harus dilakukan itu memilah sampah selain hanya membuang di satu tempat yang untuk kering, yang satu basah gitu aja. Misalnya nih, saya habis beli lele atau beli ayam, itu saya cuci plastiknya sebelum masuk di tempat sampah. Tempat-tempat lain, bekas-bekas makanan yang lain, itu bagaimana cuma penanganannya aja sebelum misalnya saya akan mulai menghubungi Dauresi misalnya ke depannya, seperti itu aja. Penanganannya sebelum saya ke Dauresi atau ke bank Gimana sampah caranya dan membantu lain-lain itu, Dauresi ini berarti ya? Saya harus apain Nih. dulu dari rumah gitulah. Kita tanya langsung sama Mbak Maria, gimana Mbak? Ya, langkah pertama adalah ikuti Instagram Dauresi. Itu langkah pertama ya. Karena segala sesuatu informasinya ada di situ. Jadi ketika nanti saya bagaimana belajar memilahnya ya, semua ada di situ. Katalognya ada di situ. Bahkan beberapa ada postingan di feed cara memilah skincare misalkan. Cara memilah emberan misalkan. Semua informasi ada di situ. Lalu bagaimana cara memanggil Dauresi, pasti di situ ada nomor yang bisa dihubungi. Lalu kalaupun tidak memenuhi syarat, karena kami ada syarat minimal. Syarat minimal itu menjadi bagian penting ketika kami menghitung secara bisnis. Dulunya kami berapapun itu kami ambil ya. Awal-awal kan itu udah diambil sendiri, milah sendiri gitu, lama-lama kok gini ya, kayaknya nggak untung nih kita gitu kan. Lalu kami ada syarat minimalnya 20 kilo. Itu hitungan kami rumah tangga ini bisa kok dalam 1 atau 2 bulan menyimpan sebanyak 20 kilo. Apalagi dalam kondisi bersih, jangan sampai gantian tikus yang datang. Maka di kami itu paling penting adalah tidak bau dan bersih serta tidak ada airnya. Itu syarat utama. Kenapa? Agar bisa tersimpan dengan baik di rumah Anda tanpa ada gangguan penyakit yang lain. Oke. Gitu ya. Jadi disimpan dulu aja, dirapikan. Bagaimana cara merapikan kertas, semua ada di situ. Itu hanya untuk membantu agar kita menyimpan agar lebih lama. Karena kalau sedikit-sedikit
apalagi kotor kan pasti langsung dibuang ya. Maka dicuci dan yang lainnya itu menjadi satu dari sekian solusi. Itu, yang penting itu simpan agak lama. Lalu kalau 2-3 bulan nggak sampai 20 kilo gimana? Kan kami ada sistem drop point. Itu ada banyak titik yang rumah Anda terdekat dari mana, waktunya yang cocok mana, silahkan kirimkan di drop point itu. Semua informasinya ada di Instagram. Jadi langkah pertama memang harus follow dulu Instagram Daur Resik. Terima kasih Mbak Maria, menarik sekali. Seru banget diskusi kita hari ini, ada beberapa poin yang bisa kita tarik bahwa memang masalah sampah ini kan masalah bersama ya, dan dari sisi peluang ada banyak peluang sebetulnya, dan kalau mulai teman-teman mau mulai dari mana ya bisa dari diri sendiri, dan ini adalah sebuah proses panjang gitu, nggak bisa langsung dari awal bisa langsung semua sampahnya terpilah. Dan kalau toh nanti ada teman-teman yang tertarik untuk buka bisnis pemilahan sampah ya memang penuh juga dengan challenges juga ya, ini nggak bisa dipungkiri juga ya. Tapi sekali lagi terima kasih Mbak Maria dan Mas Joshua udah menyempatkan untuk ngobrol di sesi kita hari ini. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Mbak Maria dan Mas Joshua. Nah, rekan-rekan sekalian, kita sudah sampai di penghujung sesi hari ini. Terima kasih untuk rekan-rekan, para partner dan semua yang telah menyaksikan. Semoga sesi ini bisa menginspirasi kita untuk terus memperluas wawasan, pola pikir kita, menembus batasan kolaborasi serta mewujudkan inovasi dan gagasan baru melalui sinergi di tengah industri yang dinamis. Tetap di sini untuk sesi-sesi menarik lainnya dan jangan lupa untuk eksplorasi ke berbagai booth dan kegiatan yang seru di area Expo. Saya Vito Rahdianto, undur diri dan sampai jumpa lagi. Terima kasih.